Cuacanya panas banget hari ini. Ini adalah keyboard yang gua pakai selama 6 bulan terakhir sebagai daily driver gua. Dan ini adalah alasan kenapa gua beli keyboard yang satu ini. Gua bercanda guys. Jadi itu bukan alasan utama kenapa gua beli keyboard itu. Tapi gua ngerasa karena alasan ini yang bikin gua sangat tertarik dengan keyboard yang satu ini. Jadi waktu itu gua pengen nambah keyboard dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah dia wajib layoutnya 75%. Karena kalau di bawah 75 itu gua gak bisa pakai. Gua butuh Afro keys karena gua suka main Dota. Jadi ya gua butuh yang at least 75% lah. Kemudian kalau di atas itu gua gak demen sih. Karena menurut gua kurang estetik ya secara proporsi ukurannya. Jadi dia jadi melebar gitu. Kemudian kalau ditaruh di atas meja itu rasanya kurang minimalis. Jadi itu personal preference gua. Yang kedua gua pengen keyboard wireless karena gua ngerasa bakalan lebih clean aja kalau ditaruh di atas meja. Kemudian gue ada kebiasaan gitu, kalau gue main game tuh gue suka ngelebarin keyboard gue ke sebelah kiri. Jadi kalau ada kabel kan dia bakalan kayak ketarik gitu. Gue ngerasa kadang agak terhambat movementnya. Yang ketiga gue pengen keyboard yang ada knobnya karena ya memang beberapa bulan terakhir sih lagi ngetrend ya desain keyboard yang ada knobnya. Karena gue suka denger lagu, jadi gue ngerasa bakalan lebih convenient saja ngatur volume itu pakai knob di keyboard ketimbang gue harus ngejangkau speaker gue atau gue harus setting lagi dari taskbarnya Windows. Yang keempat, gue pengen keyboard yang siap pakai out of the box. Kayak gue gak perlu lagi tuning-tuning stabilizernya atau gue harus looping lagi switchnya supaya suaranya lebih enak. Gue pengen sesuatu yang siap pakai aja, tinggal colok dan gue udah langsung bisa pakai. Yang kelima, gue pengen keyboard yang talky or at least creamy, nggak masalah. Gue yang penting nggak mau keyboard clacky sih, karena gue kurang suka sama suaranya yang terlalu berisik dan menurut gue typing final terlalu mantul ke atas gitu. Jadi ya gue lebih prefer keyboard yang talky or at least creamy. Yang keenam, gue pengen sesuatu yang agak unik. At the moment sih gue belum tahu ya pengen uniknya itu kayak gimana. Apakah itu keycaps-nya lah, atau fiturnya lah, kayak rapid trigger, atau misalnya desainnya, gimmicknya, atau apapun itu terserah. Gue cuma pengen keyboard yang unik, yang beda dari yang lain. Tapi di sini rupanya ada keyboard yang bisa nyediain LCD screen yang bisa di custom. Jadi gue langsung tahu gitu, gue pengen masukin gambar apa. Terakhir yang ketujuh, sebenarnya ini gak wajib sih, karena menurut gue pribadi ini agak muluk-muluk ya. Tapi kalau gue bisa dapetin semua kriteria di atas tanpa harus ngeluarin harga di atas 1 juta sih, menurut gue apapun itu keyboardnya bakalan worth it banget. Dan ya rupanya ada gitu loh. Jadi ini adalah topik kita hari ini, Ajas AK820 Pro. Di dalam boxnya kita bakal mendapatkan buku manual, USB Type-A to Type-C, 2-in-1 keycaps dan switch spooler, serta plastik covernya. Jadi ini adalah keyboard dengan layout 75%, memiliki 81 keys plus 1 rotary knob dan screen yang bisa di custom give sesuai dengan keinginan kita. Secara desain gue beneran no complain ya. Keycapsnya udah pakai 3-tone color abu muda, abu tua, dan kuning yang ngejreng banget. Tapi weirdly gue suka, walaupun gue sebenarnya bukan pecinta warna kuning sih. Untuk bahan keycapsnya sendiri terbuat dari PBT double shot dengan OEM profile. Untuk build quality-nya di sini cukup bagus, walaupun terbuat dari plastik ABS, tapi dengan berat 0,8 kg, gue ngerasa ini padat dan kokoh banget, jadi gue no complain untuk build quality-nya. Di balik keyboardnya ada 2 head adjustable fit dan 4 rubber fit, tempat penyimpanan dongle 2,4 GHz, dan ada switch yang untuk bisa kita ganti ke mode Windows maupun macOS, serta switch untuk mengganti 3 mode koneksinya. Di bawahnya ada font tulisan Ajas yang sebenarnya gue berharap polosan aja sih. Tapi karena nggak kelihatan pas kita taruh di atas meja, jadi not a big problem for me. Di atasnya ada lubang colokan Type-C untuk ngecas sekaligus ngeganti jadi mode wire bagi kalian yang mungkin mau main game kompetitif tanpa ngerasain adanya delay. Tapi menurut pengalaman gue pribadi, selama ini gue pakai buat main Dota dan Valorant sih, gue nggak ngerasain adanya delay sedikit pun sih. Jadi gue ngerasa untuk mode 2,4 GHz-nya itu udah oke banget. Untuk build quality rotary knob-nya di sini, gue nggak tahu ya ini pakai bahan apa, tapi dia finishingnya kayak glossy matte gitu dan ada teksturnya 3D printed gitu. Gue juga kurang paham detailnya, tapi menurut gua rotary knob-nya itu bagus banget sih. Finishingnya itu lumayan ya bikin puas lah. Kalau kita lihat secara tampilannya doang tuh kita kayak berasa ini mantep nih. Di bawahnya ada indikator caps lock, window lock, dan battery indicator yang bakal menyala jika baterainya low dan bakalan mati kalau baterainya udah kita charge sampai penuh.
Sekarang kita bahas fitur-fiturnya ya, mulai dari konektivitasnya yaitu mode wired, Bluetooth 5.1 dan 2,4 GHz. Untuk battery capacity-nya di sini dia memakai baterai 4000 mAh yang menurut gua sih udah awet banget sih. Terakhir gua rasa gua cas itu semingguan lalu dengan pemakaian 4-5 jam per malam. Jadi gua rasa at least kalau pakai RGB itu baterainya bisa bertahan di atas 25 jam. Dan harusnya sih bertahan di atas itu ya, mungkin bisa 30 jam ke atas kalau misalnya kita matikan RGB-nya full. Untuk switch-nya di sini memakai Ajas Gift Switch dengan typing feel linear, sudah preloop dan hot swappable 3 atau 5 pin universal. Yang gua suka di sini adalah stabilizer-nya yang udah oke banget sih, nggak terasa sedikit pun rattle di bagian spacebar dan bagian shift atau enter-nya. Jadi gue merasa itu nilai plus banget untuk bagian stabilizer-nya. Untuk RGB modes-nya dia ada 19 mode yang bisa kita setting langsung dengan kombinasi FN key ataupun dari knob-nya maupun dari software-nya langsung. Untuk shortcut FN combination keys-nya gue saranin kalian baca dari buku manualnya dan kalian hafalin beberapa fitur yang kalian butuhkan ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngatur RGB atau mau ngatur speed-nya, kalian nggak perlu buka software atau dari knob lagi. Untuk softwarenya kita bisa langsung download di website Ajasnya ya, linknya bakalan gua cantumin di bawah. Di sini kita bisa custom layer, makro, RGB mode, GIF, bahkan kita bisa ngatur musik rhythmnya, jadi bisa ngikutin RGB-nya kayak equalizer bar. Keyboard ini udah dilengkapi dengan fitur gasket mount dengan polycarbonate plate dan PCB-nya yang udah flex cut. Jadi untuk typing experience-nya di sini udah enak dan empuk banget. Flexnya juga sangat balance dan merata di keseluruhan body keyboard. Jadi pas ngetik tuh sensasinya beneran enak banget. Sekarang gue bakalan coba bongkar keyboardnya. Untuk top case-nya dia berbahan plastik kayak sejenis ABS gitu. Di bottom case-nya dia ada foam tipis, silicone dampener, dan baterai 4000 mAh-nya. Nah sekarang kita bakalan bongkar PC plate beserta PCB-nya. Hati-hati jangan sampai ribbon kabel LCD di tengahnya itu rusak atau sobek. Pertama ada PC plate flex cut yang sudah dipasangin silicone gasket dan dampener di spacebar-nya. Kemudian ada pre-cut poron platform, HXPE foam sheet atau switch plate, dan PET film. Terakhir ada flex cut PCB yang udah 3 atau 5 pin universal dan LC-nya sudah soft facing. Nah dari tadi kita udah bahas keseluruhan tentang keyboard ini, sekarang saatnya adalah typing test. So, itu adalah keseluruhan review gua tentang keyboard yang satu ini. Kesimpulannya sih kalau menurut gua, kalau kalian ada budget di bawah 1 juta dan pengen dapat keyboard Toki yang out of the box, ini gua bisa rekomendasiin banget sih. Flex cut-nya di sini beneran enak banget. Stabilizer-nya itu beneran nilai plus ya. Menurut gua nggak perlu di looping ulang, di tuning ulang, itu udah enak banget. Sebenarnya ada satu keyboard lagi yang pengen gua compare dengan keyboard ini, yaitu adalah Aula F75. Yang gua lihat sih sempat viral dibahas sama YouTuber luar ya, karena emang sebagus itu, banyak yang review dan banyak yang pakai juga. Tapi kembali lagi karena gua pengen nyari fitur yang unik, jadi gua decide LCD screen-nya itu yang ujung-ujung menjadi pilihan utama gua. Kenapa gua decide ngambil keyboard ini ketimbang Aula. Tapi kalau ada rezeki lebih, gue pengen sih nyobain Aula F75 ya. Semoga aja segera bisa gue dapetin dan review untuk video gue ke depannya. Oke, jadi sekian aja review dari gue tentang Ajas AK820 Pro ini. Gimana menurut kalian? Jika kalian ada komentar dan pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, tolong bantu like dan subscribe karena support kalian sangat berarti bagi channel ini. See you guys in the next video. Bye-bye.